Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardita Fajar Pratiwi. Saya ingin menjelaskan materi-materi dari pertemuan 9, 10, dan 11. Sebelumnya saya ingin menunjukkan skema untuk pertemuan 9 terlebih dahulu. Nah, di sini ada pertemuan 9 yang berjudul perikatan yang timbul dari perjanjian berakhirnya perikatan. Ada 5 unsur, yaitu perikatan hapus, kesepakatan para pihak, putusan hakim, undang-undang, dan tercapainya tujuan perjanjian. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama, yaitu perikatan hapus. Adapun hal-hal yang mengakibatkan hapusnya perikatan. Yang pertama, karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai, karena pembaharuan hutang, karena kompensasi, dan karena pembebasan hutang. Selanjutnya, karena musnahnya barang yang terhutang, karena kebatalan dan pembatalan, karena berlakunya syarat batal, pencampuran hutang, dan lewat waktu. Nah, selanjutnya adalah kesepakatan para pihak. Perjanjian ini dibuat oleh para pihak dapat berakhir atau hapus dikarenakan kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat perjanjian yang menyatakan berakhirnya kontrak. Dapat dilihat dalam pasal 1603 huruf NBW. Selanjutnya adalah putusan hakim. Perjanjian berakhir atau hapus karena terdapat putusan hakim yang memutus berakhirnya perjanjian tersebut. Selanjutnya ada undang-undang. Ada 2, yaitu konsignasi dan musnahnya barang terhutang daluarsa. Dan yang terakhir adalah tercapainya tujuan perjanjian. Nah, tujuan perjanjian ini terkait dengan prestasi yang diperjanjikan oleh para pihak. Apabila prestasi yang diperjanjikan telah dilaksanakan, maka perjanjian hapus. Contohnya pada jual beli motor. Nah, di sini saya mengambil contoh dari perikatan hapus, yaitu dikarenakan pembayaran. Contohnya seperti jual beli motor. Si A membeli motor si B. Si A harus membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan B kepada A, yang berarti lunas kewajibannya masing-masing pihak. Maka perjanjian antara A dan si B dapat dikatakan berakhir. Nah, contoh selanjutnya adalah penyimpanan hutang atau kompensasi. Contohnya itu seperti si A meminjam uang kepada si B sebesar Rp500.000. Dengan waktu yang sama, ternyata si B mempunyai hutang kepada si A 500. Maka dalam hal demikian, masing-masing sudah dianggap lunas karena impas. Contoh selanjutnya yang terakhir adalah karena pembebasan hutang. Di sini dijelaskan bahwa pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari hutangnya. Contoh, si A memiliki hutang si B, tetapi si B membebaskan hutang si A tersebut. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan skema untuk pertemuan 10 terlebih dahulu. Nah, ini merupakan skema untuk pertemuan 10 yang berjudul perikatan yang timbul dari perjanjian. Nah, ada beberapa unsur, yaitu jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, perjanjian melakukan pemborongan, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, dan perdamaian. Saya ingin menjelaskan pengertian dari jual beli. Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya adalah tukar menukar.
Nah, tukar menukar ini diatur dalam pasal 1541 sampai 1546 KUH Perdata. Perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara maksimal sebagai suatu ganti barang lainnya. Selanjutnya adalah sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga disengaja oleh pihak yang terakhir itu, atau dapat dilihat di dalam pasal 1548 KUH Perdata. Selanjutnya adalah hibah. Hibah adalah pembenar yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika seseorang tersebut masih hidup, dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibahan masih hidup juga. Perjanjian melakukan pemborongan. Nah, pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja atau buruh dikenal sebagai outsourcing atau alih daya dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Disebut dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan diatur di dalam pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah penitipan barang atau disebut sebagai perjanjian real, adalah bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Penitipan barang belumlah terlaksana selainnya dengan penyerahan barang tersebut secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkaan. Selanjutnya pinjam pakai. Pinjam pakai ini adalah perjanjian di mana pihak yang satu atau orang yang meminjamkan untuk memberikan suatu barang tersebut kepada pihak yang lain untuk dipakai secara cuma-cuma, dengan syarat peminjam wajib mengembalikannya setelah barang tersebut dipakai atau setelah lewatnya batas waktu tertentu seperti yang diperjanjikan sebelumnya. Selanjutnya adalah pinjam meminjam, adalah memperbolehkan orang lain untuk mengambil sesuatu manfaat yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan cara tidak merusak zatnya dan dikembalikan setelah mengambil manfaatnya dalam keadaan tidak merusak zatnya. Selanjutnya adalah pemberian kuasa, adalah suatu persetujuan dengan seseorang untuk memberikan kuasa kepada seseorang lain yang menerimanya untuk suatu urusan. Dapat dilihat dalam pasal 1792 KUH Perdata. Yang terakhir adalah perdamaian, adalah suatu keadaan di mana keadaan tersebut adalah keadaan dengan tenang dan tidak ada konflik atau permusuhan setelahnya. Setelah menjelaskan unsur-unsur dari perikatan yang timbul dari perjanjian, ada beberapa contoh dari unsur-unsur tersebut, yaitu yang pertama seperti jual beli. Nah, contohnya jual beli tanah. Di sini si pihak yang satu menjual tanah tersebut kepada pihak yang lain. Sebelum memberikan tanah tersebut kepada pihak yang lain, maka si pihak satu harus memenuhi prosedur atau syarat terlebih dahulu. Setelah terpenuhi, maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, antara si penjual dan si pembeli tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah tukar menukar. Nah, tukar menukar di sini dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Nah, penyerahan barang bergerak dapat menggunakan penyerahan secara nyata, sedangkan penyerahan barang tidak bergerak menggunakan penyerahan yuridis formal. Terdapat juga unsur-unsur yang tercantum di dalam
definisi tersebut, yaitu adanya subjek hukum, adanya kesepakatan subjek hukum, adanya objek yaitu benda bergerak dan tidak bergerak, dan yang terakhir masing-masing subjek hukum menerima barang yang menjadi objek tukar-menukar. Selanjutnya adalah subjek hukum dalam perjanjian tukar-menukar adalah pihak pertama dan pihak kedua. Sedangkan yang menjadi objek tukar-menukar adalah semua barang, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dapat dilihat dalam pasal 1542 KUH Perdata. Dengan syarat barang yang menjadi objek tukar-menukar tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Contoh yang ketiga adalah sewa-menyewa. Nah, sewa-menyewa ini dapat dibedakan dari hak dan kewajibannya. Yang pertama, hak dan kewajiban dari pihak yang menyewakan dan hak dan kewajiban dari pihak penyewa. Nah, hak dan kewajiban dari pihak yang menyewakan adalah haknya itu menerima harga sewa yang sudah ditentukan. Sedangkan kewajibannya adalah yang pertama, barang yang disewakan harus diserahkan dengan keadaan baik. Yang kedua, barang yang disewakan harus dijaga dengan baik. Jika ada kerusakan, wajib diperbaiki. Yang ketiga adalah menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman selama waktu berlakunya perjanjian sewa-menyewa tersebut. Yang keempat adalah menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan-kekurangan yang dapat menghalang-halangi pemakaian benda tersebut. Walaupun sejak berlakunya perjanjian itu tidak mengetahui adanya kekurangan atau kecacatan pada benda yang disewakan tersebut. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban dari penyewa. Hak dari penyewa itu sendiri adalah menerima barang yang disewakan dengan keadaan baik. Kewajibannya adalah membayar uang sewa pada waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, tidak diperkenankan mengubah konsep barang yang disewakan. Yang ketiga, mengganti kerugian apabila ada kerusakan yang disebabkan oleh penyewa itu sendiri atau oleh orang-orang yang ada di dalam rumah si penyewa. Selanjutnya yang keempat, mengembalikan barang yang disewakan dalam keadaan ketika perjanjian sewa-menyewa tersebut telah habis waktunya. Selanjutnya yang kelima, menjaga barang sewaan dengan baik sebagai tuan rumah yang menjadi tanggung jawab. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan menyewakan sewaan kepada orang lain. Jika dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat dibubarkan dan si penyewa mengganti kerugiannya. Selanjutnya adalah contoh dari pinjam-meminjam. Nah, contohnya seperti si A meminjamkan motor kepada si B. Tanpa rasa menolak, si B meminjamkan motornya tersebut kepada si A dengan syarat tanpa ada kecacatan atau merusak zatnya yang ada di motor tersebut. Selanjutnya adalah pertemuan 11. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan skemanya terlebih dahulu. Nah, perjanjian 11 ini adalah perikatan yang timbul dari perjanjian. Memiliki beberapa unsur, yaitu perjanjian lisensi, perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian sewa beli, perjanjian sewa guna usaha, perjanjian anjak piutang, perjanjian waralaba, dan perjanjian bot. Nah, yang pertama itu adalah perjanjian lisensi. Perjanjian ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang pencatatan lisensi, adalah pelaksanaan amanat dan beberapa undang-undang di bidang kekayaan mengenai perlunya pencatatan lisensi dalam
peraturan pelaksananya. Nah, selanjutnya adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen ini merupakan perikatan yang timbul dari kontrak atau persetujuan. Perjanjian pembiayaan konsumen ini diatur dalam buku ketiga bab ketiga pasal 1313 sampai dengan pasal 1319. Selanjutnya adalah perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli ini merupakan perjanjian yang tidak diatur ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi karena buku ketiga ini menganut sistem terbuka, maka dari itu para pihak membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian timbal balik dan merupakan suatu perjanjian yang tidak bernama. Selanjutnya adalah perjanjian sewa guna usaha. Sewa guna usaha ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KNK 01/1991. Sewa guna usaha ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan opsi maupun sewa guna usaha tanpa opsi. Digunakan untuk lesi selama jangka waktu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Lalu ada perjanjian anjak piutang. Perjanjian anjak piutang ini adalah suatu transaksi keuangan, suatu perusahaan menjual piutangnya dengan memberikan suatu diskon. Anjak piutang ini adalah nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Anjak piutang ini ada 3 pihak yang terlibat, yaitu penjual, debitur, dan pihak yang membiayai. Selanjutnya adalah perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba ini perikatan yang timbul dan diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemakaian hak atas kekayaan intelektual milik pemberi waralaba oleh penerima waralaba diatur dalam Undang-Undang Perjanjian Waralaba yang belum jatuh tempo, serta perlu dituangkan ke dalam undang-undang khusus tentang waralaba yang bertujuan melindungi dan mendorong pertumbuhan waralaba. Yang terakhir adalah mengenai perjanjian BOT. Perjanjian BOT ini menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 248/KNK 04/1995 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian BOT ini. Dan BOT adalah bentuk kerjasama antar pemegang hak atas tanah dengan investor, di mana pihak investor diberikan hak untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT itu masih berlangsung. Nah, setelah menjelaskan unsur-unsur dari perikatan yang timbul dari perjanjian, ada mungkin beberapa contoh atau penjelasan lainnya yang dapat saya sampaikan. Contohnya dari perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang hak kekayaan intelektual sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Perundang-undangan nomor 36 tahun 2018 bahwa pencatatan lisensi ini dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual di beberapa bidang seperti yang pertama adalah hak cipta dan hak terkait, yang kedua paten, ketiga merek, keempat adalah desain industri, kelima adalah desain tata letak sirkuit terpadu, yang keenam adalah rahasia dagang, dan yang ketujuh adalah varietas tanaman. Adapun juga larangan dalam perjanjian lisensi. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Perundang-undangan nomor 36 tahun 2018.
telah mengatur beberapa larangan mengenai perjanjian lisensi ini, di mana perjanjian ini dilarang melakukan pengaturan dan berisi beberapa hal, yaitu seperti yang pertama, merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia, serta memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dan melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi, mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun juga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli dari perjanjian sewa beli. Hak dari penjual adalah meminta dan menerima harga pembayaran atas angsuran objek yang disewakan. Yang kedua, mengganti rugi dan dibatalkannya perjanjian bila mana si penyewa tidak memberikan biaya angsuran. Yang terakhir, menarik kembali objek dari pihak penyewa apabila objek tersebut dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau menunggak angsuran biaya. Adapun juga hak dari si pembeli. Haknya itu adalah mendapatkan objek yang disewa belinya dari si penjual walaupun objek tersebut belum berpindah tangan kepada si pembeli sampai harga objek tersebut telah dibayar lunas. Selanjutnya adalah menuntut para pihak yang mempersewabelikan atas kecacatan yang tersembunyi dari barang yang disewakannya. Dan yang terakhir, memperoleh hak sepenuhnya dari objek yang disewa belinya apabila harga pembayaran telah dibayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. Adapun juga kewajiban dari penjual dan pembeli itu sendiri. Kewajiban dari penjual adalah yang pertama, menyerahkan objek yang diperjanjikan kepada pihak penyewa beli. Yang kedua, merawat barang yang akan disewa belikan itu sebaik-baiknya dengan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menyerahkan hak milik sepenuhnya kepada penyewa pembeli objek tersebut apabila pembayaran hak objek tersebut telah dibayar lunas. Adapun juga kewajiban dari pembeli itu sendiri. Kewajibannya adalah membayar uang pajak dan selanjutnya membayar uang angsuran secara lunas sesuai yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Yang terakhir adalah memelihara objek yang disewakan dan bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik dan tidak memindah tangankan objek tersebut kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun sebelum angsuran itu dilunasi terlebih dahulu. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.